Isim al-marfu'atu adapun beberapa isim yang dirofakkan sab'atun ialah ada 7. Wahya adapun al-marfu'at al-fa'ilu ialah fa'il wal maf'ulu dan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu yang tidak disebut fa'ilnya maf'ul. Wal mubtada'u dan mubtada' wa khobaruhu dan khobarnya mubtada'. Wasmu kana dan isimnya kana wa akhwatiha dan akhwatnya kana. Wa khobaru ina dan khobarnya ina wa akhwatiha dan akhwatnya ina. Wa tabi'u dan isim yang mengikuti lil marfu'i pada isim yang dirofakkan. Wa huwa adapun tabi' lil marfu' arba'atu asya'a ada 4 macam. An-na'tu yaitu na'at, wal atfu dan ataf, wat tauqidu dan taukid, wal badalu dan badal. Langsung yang pertama adalah al-fa'il. Ja'a telah datang siapa, Zaidun Zaid, wal fata dan pemuda, wal qadi dan hakim, wa gulami dan pembantuku. Di situ yang menjadi fa'il adalah Zaidun ya, rafa ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada wawu itu adalah wawu ataf. Maka lafadz-lafadz yang selanjutnya itu karena mengikuti Zaidun yang rofa maka dia jadi rofa juga. Al-fata ini rofaknya dengan domah muqaddarah karena isim maksur itu namanya. Al-qadi ini rofaknya dengan domah muqaddarah juga karena ini isim manqus ya, aslinya al-qadiyu. Ini gulam ditambah ya mutakalim karena dimudhofkan pada ya mutakalim maka dia berharokat kasroh ya. Rofaknya dengan domah muqaddarah juga. Yang kedua al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nama lainnya ini adalah naibul fa'il ya, penjelasannya nanti ada. Contohnya duriba telah dipukul siapa Zaidun Zaid. Kemudian wa yudrabu dan sedang dipukul siapa Amrun Amr. Yang ketiga ini ada al-mubtada wa khobaruhu ya. Mubtada misalnya Zaidun adapun Zaid, wal fata dan pemuda, wal qadi dan hakim, wa gulami dan pembantuku. Qaimuna ialah orang-orang yang berdiri. Mubtadanya Zaidun itu ya, rofa ya, dengan domah. Wal fata wal qadi wa gulami itu sama seperti tadi, itu diatofkan menggunakan wawu. Khobarnya mana? Qaimuna itu ya, rofa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Kemudian ismu kana wa akhwatiha, isimnya kana. Contohnya kana ada siapa Zaidun Zaid, qaiman ialah orang yang berdiri. Itu ya yang di garis bawah itu isimnya kana, Zaidun itu rofa ya hukumnya. Kemudian khobarnya inna wa akhwatiha. Inna Zaidan sesungguhnya Zaid qaimun ialah orang yang berdiri. Kalau tadi kana itu isimnya yang rofa, kalau inna itu yang rofa adalah khobarnya ya, qaimun itu yang di garis bawah. Selanjutnya at-tabi' lil marfu ini ada 4 ya. Ada na'at atau taukid badal. Yang na'at misalnya ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid al-fadilu yang utama. Al-fadilu ini adalah na'at atau sifat yang menjelaskan sifat dari Zaid ya. Maka rofa juga mengikuti i'rabnya man'ud namanya. Zaidun itu namanya man'ud. Al-fadilu adalah na'at gitu. Kemudian atof, ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, wa amrun dan amr. Ada wawu di situ, wawu atof. Ma'tuf itu mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih karena yang diikuti rofa maka dia ikut rofa juga. Yang ketiga taukid ya, penguatan. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid nafsuhu, diri sendiri, dirinya Zaid. Benar-benar dirinya Zaid yang datang, bukan siapa-siapa yang lain gitu. Nafsuhu taukid dari Zaidun ikut rofa juga. Yang badal ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid akhuka yaitu saudaramu. Akhuka badal dari Zaidun, i'rabnya rofa juga karena mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Al-fa'ilu adapun fa'il, huwal ismu adalah isim. Al-marfu'u yang dirofakkan, al-madhkuru yang disebut qoblahu
sebelum fa'il apa fi'luhu, fi'ilnya fa'il. Wa huwa adapun fa'il ala qismaini ialah terbagi menjadi dua bagian. Dohirin yaitu fa'il isim dohir, wa mudmarin dan fa'il isim domir. Fadohiru maka adapun fa'il isim dohir nahwu qaulika qoma zaidun ialah seperti ucapanmu qoma zaidun. Wa yaqumu zaidun dan lafadz yaqumu zaidun. Wa qoma zaidani dan qoma zaidani. Wa yaqumu zaidani dan lafadz yaqumu az-zaidani. Wa qoma zaiduna dan lafadz qoma az-zaiduna. Wa yaqumu zaiduna dan lafadz yaqumu az-zaiduna. Wa qoma rijalu dan lafadz qoma ar-rijalu. Wa yaqumu rijalu dan lafadz yaqumu ar-rijalu. Wa qomat hindun dan lafadz qomat hindun. Wa taqumu hindun dan lafadz taqumu hindun. Wa qomat al-hindani dan lafadz qomat al-hindani. Wa taqumu dan lafadz wa taqumu al-hindani dan lafadz taqumu al-hindani. Wa qomat al-hindatu dan lafadz qomat al-hindatu. Wa taqumu al-hindatu dan lafadz taqumu al-hindatu. Wa qomat al-hunudu dan lafadz qomat al-hunudu. Wa taqumu al-hunudun dan lafadz taqumu al-hunudu. Wa qoma akhuka dan lafadz qoma akhuka. Wa yaqumu akhuka dan lafadz yaqumu akhuka. Wa qoma gulami dan lafadz qoma gulami. Wa yaqumu gulami dan lafadz yaqumu gulami. Wa ma dan lafadz atau contoh asbah yang menyerupai apa ma zalika pada yang sudah disebut tadi. Wal mudmaru adapun fa'il isim domir isna asyara ialah 12. Nahwu qaulika seperti ucapanmu darabtu wa darabna dan darabna wa darabta dan darabta wa darabti dan darabti wa darabtuma dan darabtuma wa darabtum dan darabtum wa darabtunna dan darabtunna wa daraba dan daraba wa darabat dan darabat wa doroba dan doroba, wa dorobu dan dorobu, wa dorobna dan dorobna. Kemudian berdasarkan matan ini, fa'il ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut fa'il isim dohir dan ada fa'il isim domir ya. Untuk yang fa'il isim dohir ini banyak ragamnya. Ini berdasarkan jenis isimnya. Ya, yang pertama ada fa'il berupa isim yang mufrad mudzakkar. Contohnya qoma zaidun wa yaqumu zaidun ya. Ini untuk fi'il madhi dan mudhari'. Qoma telah berdiri siapa zaidun zaid, wa yaqumu dan sedang berdiri siapa zaidun zaid ya. Ini fa'ilnya adalah mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua, tasniyah mudzakkar. Qoma telah berdiri siapa az-zaidani dua zaid. Wa yaqumu dan sedang berdiri siapa az-zaidani dua zaid. Itu ya. Itu untuk tasniyah mudzakkar. Kemudian jamak mudzakarnya qoma telah berdiri siapa az-zaiduna beberapa zaid. Wa yaqumu dan sedang berdiri siapa az-zaiduna beberapa zaid. Kemudian jamak taksir qoma telah berdiri siapa ar-rijalu beberapa laki-laki. Wa yaqumu dan sedang berdiri siapa ar-rijalu beberapa laki-laki. Itu ya. Ini yang sudah saya sebut adalah untuk mudzakkar semua itu. Kemudian yang muannas ya, yang pertama untuk mufrad muannas, qomat telah berdiri siapa hindun ya, hindun. Wa taqumu dan sedang berdiri siapa hindun, hindun ya. Bedanya nampak kan? Kalau mufrad, kalau untuk yang mudzakkar fi'il madhinya tidak ada ta'nisnya. Kalau untuk muannas fi'il madhi ada ta'nisnya. Qomat hindun begitu ada ta'nisnya ya. Ta'nis. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya huruf mudhari'ahnya menggunakan ta kalau untuk fa'ilnya yang muannas. Taqumu hindun. Kalau mudzakkar tadi huruf mudhari'ahnya menggunakan huruf ya ya. Yaqumu zaidun begitu. Ya, itu perlu diperhatikan.
Kemudian selanjutnya yang tasniyah muannas, qomat telah berdiri siapa al-hindani 2 hindun. Wa taqumu dan sedang berdiri siapa al-hindani 2 hindun. Yang jamak muannas, qomat telah berdiri siapa al-hindatu beberapa hindun. Wa taqumu dan sedang berdiri siapa al-hindatu beberapa hindun. Yang jamak taksir, qomat al-hunudu telah berdiri siapa al-hunudu beberapa hindun. Wa taqumu dan sedang berdiri siapa al-hunudu beberapa hindun. Itu ya jamak taksir. Kemudian asmaul khamsah, qoma telah berdiri siapa akhuka saudaramu. Wa yaqumu dan sedang berdiri siapa akhuka saudaramu. Ini asmaul khamsah, rafa'nya dengan wawu ya. Kemudian yang selanjutnya mudhof ila ya mutakalim, qoma telah berdiri siapa gulami pembantuku. Wa yaqumu dan sedang berdiri siapa gulami pembantuku. Di situ gulami sebagai fa'il dari koma, rafa'nya tidak jelas ya, tidak nampak rafa', malah berharokat kasroh itu. Berarti rafa'nya adalah muqaddarah atau dikira-kirakan karena bersambung atau dimudhofkan pada ya mutakalim ya. Berarti dia mengandung makna saya, gulami pembantuku atau pembantu saya gitu. Kemudian isim domir ya, fa'il isim domir ini ada banyak ya. Yang pertama domir lil mutakalim, wahdah dan ma'al ghair. Kalau fi'ilnya doroba, berarti kalau yang mutakalim wahdah menjadi dorobtu ya, saya memukul begitu. Fa'ilnya adalah tu, domir tu yang bermakna mutakalim wahdah, orang yang ngomong satu gitu ya, saya. Kemudian yang mutakalim ma'al ghair, dorobna, kami telah memukul begitu. Fa'ilnya adalah domirna gitu. Kemudian yang lil mukhatab, untuk orang yang diajak berbicara dan laki-laki ya, dorobta, kamu telah memukul ya, fa'ilnya ta. Dorobtuma, kamu 2 orang laki-laki ya, kalian 2 orang laki-laki telah memukul. Dorobtum, fa'ilnya adalah tum ya, domir tum, kalian telah memukul, laki-laki itu. Yang mukhatab berarti laki-laki. Yang lil mukhatabah ini untuk perempuan ya, dorobti, kamu perempuan 1 orang telah memukul ya. Dorobtuma, kalian 2 orang perempuan telah memukul. Dorobtunna, kalian perempuan banyak ini ya, telah memukul. Kemudian lil ghaib ya, untuk dia orang yang tidak hadir saat dibicarakan. Doroba telah memukul siapa? Dia 1 orang laki-laki. Doroba, dia atau mereka 2 orang laki-laki telah memukul. Dorobu, ini mereka laki-laki telah memukul. Untuk lil ghaibah ya, ini perempuan berarti. Dorobat, dia perempuan telah memukul. Dorobata, mereka 2 orang perempuan telah memukul. Dorobna, mereka perempuan telah memukul ya. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab menjelaskan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Wa huwa adapun al maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, al ismul marfu'u ialah isim yang dirafa'kan. Alladzi lam yudhkar yang tidak disebut ma'hu beserta ismul marfu, apa fa'iluhu, fa'ilnya ismul marfu. Fa'in kana, maka jika ada apa al fi'lu fi'il, madhian ialah fi'il madhi, dhumma maka didhummah apa awaluhu, awalnya fi'il madhi, wa kusiro dan dikasroh apa ma huruf qabla akhirihi yang sebelum akhirnya madhi. Wa'in kana dan jika ada apa fi'il mudhari'an ialah fi'il mudhari', dhumma maka didhummah apa awaluhu, awalnya mudhari', wa futiha dan di fathah apa ma huruf qabla akhirih sebelum akhirnya mudhari'. Wa huwa adapun ismul marfu alladzi lam yusamma fa'iluhu ala qisma ini ialah terbagi menjadi 2 bagian, dhahirin 1 isim dohir, wa mudmarin dan isim domir.
Fadzohiru adapun yang dohir, nahu qaulika ialah seperti ucapanmu. Dzuriba Zaidun, dzuriba dipukul siapa Zaidun Zaid. Wa yudrabu dan dipukul siapa Zaidun Zaid. Wa ukrima dan dimuliakan siapa Amr Amr. Wa yukramu dan dimuliakan siapa Amrun Amr. Wal mudmaru adapun yang berupa domir, itsna asyaru ada 12, nahu qaulika seperti ucapanmu. Dzuribtu dipukul siapa saya, wa dzuribna dan dipukul siapa kami, wa dzuribta dan dipukul siapa kamu laki-laki satu orang, wa dzuribti dan dipukul siapa kamu perempuan satu orang, wa dzuribtuma dan dipukul kamu dua orang laki-laki atau perempuan sama, wa dzuribtum dan dipukul kalian laki-laki, wa dzuribtunna dan dipukul kalian perempuan, wa dzuriba dan dipukul siapa dia, wa dzuribat dan dipukul siapa dia perempuan, wa dzuriba dan dipukul siapa dia dua orang, wa dzuribu dan dipukul mereka laki-laki, wa dzuribna dan dipukul mereka perempuan. Tadi disebutkan di matan al-ism al-maf'ul al-maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il ini ada dua jenis. Ada dzohir, ada dhamir, sama seperti fa'il kemarin. Kalau yang dzohir misalnya dzuriba Zaidun, Zaid dipukul, wa ukrima Amrun dan ukrima Amrun, Amr dimuliakan. Yudrabu Zaidun kalau mudhoreknya Zaid sedang dipukul misalnya begitu, wa yukramu Amrun dan Amr sedang dimuliakan. Kalau yang isim domir sama seperti pembahasan fa'il kemarin. Dzuribtu dipukul saya dipukul berarti dzuribtu, domir tu itu saya. Wa dzuribna berarti kami dipukul. Dzuribta wa dzuribti wa dzuribtuma wa dzuribtum wa dzuribtunna ini lil mukhatab dan lil mukhatabah, untuk orang yang ngomong laki-laki maupun perempuan. Dzuribta berarti kamu laki-laki dipukul, dzuribti kamu perempuan dipukul satu orang, wa dzuribtuma berarti kamu dua orang laki-laki atau perempuan sama, dzuribtuma semua dua orang laki-laki atau perempuan dipukul, wa dzuribtum kalian laki-laki dipukul, wa dzuribtunna kalian perempuan dipukul. Kalau yang goib, dzuriba dia dipukul laki-laki, wa dzuribat perempuan dia perempuan dipukul, wa dzuriba dua orang laki-laki dia dipukul, wa dzuribu mereka laki-laki dipukul, wa dzuribatna mereka perempuan dipukul. Rahim al-mubtada'u adapun mubtada huwal ismu ialah isim al-marfu'u yang dirofakkan, al-ari yang sepi, anil awamili dari beberapa amil, al-lafdhiyati yang secara lafdhiyah. Wal khobaru adapun khobar huwal ismu ialah isim al-marfu'u yang dibaca rofa, al-musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtada. Nahu qaulika ialah seperti ucapanmu, Zaidun qaimun, Zaidun adapun Zaid qaimun ialah orang yang berdiri. Wa Zaidani adapun dua Zaid qaimani ialah dua orang yang berdiri. Wa Zaiduna dan beberapa Zaid qaimun ialah orang-orang yang berdiri. Wal mubtada'u adapun mubtada kismani ialah dua bagian. Dzahirun yaitu mubtada dzahir, wa mudmarun dan mubtada dhamir. Fadzohiru adapun mubtada isim dohir, huwa ialah ma ialah mubtada taqaddama yang terdahulu apa zikruhu menjelaskan atau menyebut ma. Wal mudmaru adapun mubtada isim domir, itsna asyara ialah ada 12. Wahia adapun mudmar, ana ialah lafaz ana, wa nahnu dan nahnu, wa anta dan anta, wa anti dan anti, wa antuma dan antuma, wa antum dan antum, wa antuna dan antuna, wa huwa dan huwa, wa hiya dan hiya, wa huma dan huma, wa hum dan hum, wa hunna dan hunna. Ya. Nahu qaulika seperti ucapanmu, ana qaimun, ana adapun saya, qaimun ialah orang yang berdiri, wa nahnu adapun kami, qaimuna ialah orang yang berdiri.
Wama asbaha dzalika. Wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika kepada contoh yang sudah disebut tadi ya. Jadi kita lihat dulu matanya. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil laf'alil awamilil lafdiyati. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah. Mubtada itu isim yang dijelaskan oleh khobar. Kalau khobar adalah lafad yang menjelaskan mubtada. Mengapa lafad? Karena boleh isim, boleh fiil, boleh jar majrur. Tidak harus isim. Nah gitu ya. Kalau mubtada tadi pasti isim atau lafad yang ditakwil menjadi isim begitu. Untuk lebih jelasnya begini contohnya. Ada mubtada khobar Zaidun qaimun contohnya. Zaidun mubtada, qaimun orang yang berdiri adalah khobar. Jadi Zaid di sini adalah orang yang diterangkan keadaannya. Jadi berarti dia adalah mubtada. Penerangannya bagaimana? Penerangannya adalah qaimun, lafadz qaimun ya, orang yang berdiri. Kemudian berdasarkan matan di atas disebutkan bahwa mubtada itu terbagi menjadi dua. Ada mubtada isim dohir dan ada mubtada isim domir. Ya begitu. Yang isim dohir contohnya ya sudah disebut tadi, Zaidun qaimun. Adapun Zaid ialah orang yang berdiri. Az-Zaidani adapun dua Zaid, qaimani ialah dua orang yang berdiri. Az-Zaiduna adapun beberapa Zaid, qaimuna ialah orang-orang yang berdiri. Al-muslimatu adapun muslim wanita, qaimatun ialah orang yang berdiri. Al-muslimatani adapun dua muslim wanita, qaimatani ialah dua orang yang berdiri. Al-muslimatu adapun beberapa muslim wanita, qaimatun ialah orang-orang yang berdiri. Maksudnya bagaimana ditulis banyak seperti ini? Ini ya mubtada khobar ada ketentuannya. Harus sama dalam mufrad, tasniyah, jamak, dan harus sama dalam mudzakkar muannasnya. Wal khobaru adapun khobar kismani ada dua bagian. Mufradun yaitu khobar mufrad, wa ghairu mufradin dan khobar ghairu mufrad. Fal mufradu adapun khobar mufrad nahwu Zaidun qaimun. Contohnya adalah lafadz Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah orang yang berdiri. Wa Zaidani adapun dua Zaid, qaimani ialah dua orang yang berdiri. Wa Zaiduna adapun beberapa Zaid, qaimuna ialah orang-orang yang berdiri. Wa ghairul mufradi adapun khobar ghairu mufrad arba'atu asya'a ialah ada 4 macam. Al jar wal majruru, 1 jar majrur, wa dzarfu dan dzaraf, wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il, wal mubtada'u dan mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya mubtada. Nahwu qaulika seperti ucapanmu, Zaidun adapun Zaid fiddari ialah di dalam rumah. Wa Zaidun adapun Zaid indaka ialah di sisimu. Wa Zaidun adapun Zaid koma ialah berdiri siapa abuhu bapaknya Zaid. Wa Zaidun adapun Zaid jariyatuhu ialah membantu perempuannya Zaid. Zahibatun ialah orang yang pergi. Khobar, pembagian khobar ada 2. Ada khobar mufrad dan ada ghairu mufrad. Yang khobar mufrad maksudnya adalah khobar yang bukan jumlah ataupun bukan syibhul jumlah. Yang mufrad misalnya Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri, atau Az-Zaidani qaimani, atau Az-Zaiduna qaimuna. Walaupun isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim tetap dihukumi khobar mufrad. Maka kita lihat yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ini ada jumlah dan syibhul jumlah. Yang jumlah ini ada 2 juga, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu berarti jumlah yang diawali fi'il. Contohnya Zaidun adapun Zaid ialah koma telah berdiri siapa abuhu bapaknya Zaid. Jadi Zaidun mubtada,
koma abuhu ini khobar. Khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Maka khobarnya disebut khobar jumlah fi'liyah. Kalau diterjemahkan, Zaid adalah orang yang bapaknya berdiri. Yang ismiyah contohnya, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid adalah orang yang pembantu perempuannya pergi. Berarti khobar yang terdiri atas mubtada dan khobar, berarti jumlah ismiyah. Yang selanjutnya khobar sibhul jumlah. Ini ada dua jenis juga, al-jar wal majruru dan ad-dzarfu. Kalau yang dua ini, Zaidun fidari, Zaid adalah orang yang di dalam rumah, atau Zaidun indaka, Zaid berada di sampingmu. Babul awamili, adapun ini ialah bab tentang beberapa amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i wal khobari, kepada mubtada dan khobar. Wahya, adapun awamil, kana ialah lafadz kana, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana, wa inna dan inna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna, wa dhanna wa akhwatuha dan dhanna dan saudara-saudaranya. Fa amma kana, maka adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhwatuha, tarfa'u ialah merofakkan apa kana, al isma kepada isim, wa tansibu dan menasubkan apa kana, al khobaro kepada khobar. Wahya, adapun kana wa akhwatuha ialah kana, lafadz kana, wa amsa dan amsa, wa asbaha dan asbaha, wa adha dan lafadz adha, wa dolla dan lafadz dolla, wa bata dan lafadz bata, wa soro dan soro, wa laisa dan laisa, wa mazala dan ma zala, wa ma infaka dan ma infaka, wa ma fati'a dan ma fati'a, wa ma bariha dan ma bariha, wa ma dama dan lafadz ma dama, wa ma tasarrofa dan lafadz-lafadz yang ditasrif minha dari nahwu, contohnya kana wa yakunu dan lafadz yakunu, wa kun dan kun, wa asbaha dan asbaha, wa yusbihu dan yusbihu, wa asbih dan lafadz asbih. Takulu, maka mengatakan siapa kamu, kana ada siapa, Zaidun Zaid, ko iman ialah orang yang berdiri, walaisa dan tidak ada siapa, amrun amr, syakhison ialah orang yang pergi, wama asbaha dzalika dan yang serupa dengan kana Zaidun ko iman walaisa amrun syakhison. Amil yang masuk pada mubtada dan khobar ini disebut awamil an-nawasih, amil-amil yang merusak, karena merusak susunan mubtada dan khobar. Ini ada tiga, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Kalau kana dan saudara-saudaranya itu amalnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya kana dan menasobkan khobarnya kana. Kalau inna tansibul isma, menasobkan isim, wa tarfa'ul khobar dan merofakkan khobar. Kalau dhanna tansibul mubtada wal khobar, dua-duanya dinasobkan menjadi maf'ul dua, karena dona ini punya dua maf'ul. Kita bahas yang pertama pada kali ini adalah kana wa akhwatuha. Amalnya tadi adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Aslinya begini ya. Sebelum kemasukan kana tadi kan itu adalah mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun, adapun Zaid, alimun ialah orang yang alim. Zaidnya mubtada, alimun khobar. Kemasukan kana menjadi kana Zaidun aliman. Zaidun setelah kemasukan kana, asalnya tadi adalah mubtada, menjadi isimnya kana, i'rabnya rofa. Alimun tadi khobar, kemasukan kana menjadi aliman, jadi nasab khobarnya kana, gitu ya. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar itu adalah amalnya kana wa akhwatuha. Kemudian kita lihat beberapa akhwatnya kana, ada banyak ini. Yang pertama kita lihat dulu, kana ini adalah
faedahnya untuk keterangan waktu di masa yang lampau atau untuk sesuatu yang istimror atau terus menerus. Kita lihat contohnya. Kana Muhammadun ghaniyan. Aslinya Muhammadun ghaniyun, Muhammad adalah orang yang kaya. Kalau kemasukan kana Muhammadun ghaniyan, ini menjelaskan bahwa Muhammad adalah orang yang kaya. Kapan kayanya? Dulu, kemarin ya, lampau. Karena kana menunjukkan waktu yang lampau. Jadi Muhammad kayanya itu adalah dulu karena kemasukan kana. Bisa jadi sekarang sudah tidak kaya lagi, begitu. Bisa juga untuk menunjukkan waktu terus menerus atau istimror. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Penyayangnya kapan? Sampai sekarang masih seperti itu. Berarti terus menerus dari dulu sampai sekarang. Itu ya kana. Kemudian yang kedua amsa. Amsa ini saudaranya kana juga. Ini untuk menunjukkan waktu sore. At-tullabu raji'una. Beberapa murid mereka kembali. Kalau dimasukkan amsa at-tullabu raji'ina. Pada waktu sore hari murid-murid kembali atau pulang. At-tullabu raji'una aslinya tadi rofa dengan wawu. Kemudian kalau nasab dengan ya ini. Amsa at-tullabu raji'ina. Sore hari murid-murid pulang. Yang selanjutnya asbaha. Ini untuk waktu subuh. Asbaha pada waktu subuh. Al-bardu adapun dingin. Syadidan ialah sangat dingin pada waktu subuh. Adha keterangan waktu duha. Adha pada waktu duha al-muslimuna orang-orang muslim. Musallina ialah melakukan sholat. Dola ini waktu siang. Dola pada siang hari. Siapa Zaidun? Zaid so'iman ialah orang yang berpuasa. Kemudian bata waktu malam. Bata atiflu naiman. Pada malam hari anak kecil tidur. Nah, itu ya. Soro ini artinya menjadi. Soro Muhammadun syaban. Muhammad menjadi pemuda. Dulunya anak-anak gitu ya. Kemudian yang ke-8 laisa ini artinya tidak. Laisan najahu sahlan. Laisa tidak ada. Apaan najahu kesuksesan. Sahlan ialah mudah. Tidak ada kesuksesan yang mudah gitu. Nomor 9, 10, 11, 12 ma zala ma infaka ma fati'a ma bariha. Ini artinya senantiasa. Ma zala zaitun aliman. Zaid senantiasa alim. Ma infaka umarun jalisan. Ma infaka amrun jalisan. Amr senantiasa duduk. Ma fati'a bakrun muhsinan. Bakar senantiasa berbuat baik. Ma bariha Muhammadun kariman. Muhammad senantiasa mulia. Itu ya. Madama yang ke-13 ini artinya selama. La takhruj. Janganlah kamu keluar. Madama selama. Al-yaumu hari mumtiron hujan. Jangan keluar selama hari masih hujan. Itu ya, itu adalah beberapa akhwatnya kana. Di matan disebutkan tidak hanya fi'il madinya saja, tapi mudhari' dan amarnya juga berlaku beramal. Kana zaitun aliman, ini fi'il madi beramal. Yakunu zaitun aliman, fi'il mudhari'nya juga beramal. Atau fi'il amr, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudara-saudaranya, fa innaha maka sesungguhnya inna wa akhwatuha tansibul isma ialah menasabkan isim wa tarfa'u dan merofakkan apa inna wa akhwatuha al khobaru kepada khobar. Wahya adapun inna wa akhwatuha, inna ialah lafad inna, wa anna dan anna, wa lakinna dan lafad lakinna, wa ka'anna dan lafad ka'anna, wa laita dan lafad laita, wa la'ala dan lafad la'ala. Takulu mengatakan siapa kamu? Inna Zaidan sesungguhnya Zaid. Qaimun ialah orang yang berdiri. Wa laita dan seandainya siapa Amrun Amr. Syakhisun ialah orang yang pergi.
Wa makna inna wa anna, adapun makna inna dan anna li taukid ialah untuk taukid penguatan. Walakinna dan lafat lakinna lil istidraki untuk istidrok yang bermakna tetapi. Wa ka'anna dan lafat ka'anna li tasbihi ialah bermakna tasbih penyerupaan. Walaita dan lafat laita li tamani ialah untuk tamani harapan yang sulit terjadi. Wala'ala dan lafat la'ala li taroji untuk harapan yang mungkin terjadi. Wa tawakku'i dan tawakku harapan untuk sesuatu yang dibenci. Taroji tadi harapan yang disenangi. Inna wa akhwatuha ini lanjutannya termasuk amil nawasikh yang kedua ya. Amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sebagaimana kana kemarin dia masuk pada mubtada dan khobar. Inna masuk pada zaidun qaimun menjadi inna zaidan qaimun. Itu ya. Jadi zaidan isim inna, qaimun khobar inna. Kemudian inna zaidan qaimun sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri, artinya begitu. Kemudian akhwatnya inna ada beberapa ini yang i'lam anna zaidan qaimun, ketahuilah bahwa sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Sama maknanya lit taukid, baik inna maupun anna untuk penguatan atau penyungguhan. Kemudian lakinna ini bermakna lil istidrak yang artinya tetapi ya. Qomal qaumu lakinna zaidan jalisun, kaum atau orang banyak itu berdiri tetapi Zaid adalah orang yang duduk, berarti makna tetapi. Kalau yang keempat ka'anna ini bermakna penyerupaan atau seperti. Ka'anna zaidan badrun, seolah-olah Zaid seperti purnama ya. Kemudian yang kelima laita ini untuk tamanni. Taman itu angan-angan atau harapan yang sulit diwujudkan, atau kalau bahasa Indonesia itu seandainya. Laita syababa, seandainya masa muda, aidun ialah kembali. Yang keenam la'alla ini bisa taroji, bisa tawaku. Kalau taroji itu mengharapkan sesuatu yang disenangi. La'allal matara nazilun, semoga hujan turun ya, itu berarti mengharapkan sesuatu yang disenangi. Kalau hujan turun kan senang gitu ya. La'alla zaidan halikun, ini kalau benci sama Zaid misalnya la'alla zaidan halikun, semoga Zaid mati gitu ya. Itu mengharapkan sesuatu yang tidak disenangi atau tawaku. Nah, itu wa amal donantu, adapun donantu wa akhwatuha dan akhwatnya donantu. Fa inna mangka sesungguhnya donantu wa akhwatuha tansibu ialah menasabkan apa donantu wa akhwatuha al mubtada'a kepada mubtada' wal khobaro dan khobar. Ala annahuma sesungguhnya mubtada' dan khobar maf'ulani ialah dua maf'ul laha bagi donantu wa akhwatuha. Wahia adapun donantu wa akhwatuha, donantu ialah lafadz donantu, wa hasibtu dan lafadz hasibtu, wa khiltu dan lafadz khiltu, wa za'amtu dan lafadz za'amtu, wa ra'aitu dan lafadz ra'aitu, wa alimtu dan lafadz alimtu, wa wajadtu dan lafadz wajadtu, wa takhadtu dan lafadz ittakhadtu, wa ja'altu dan lafadz ja'altu, wa sami'tu dan lafadz sami'tu. Taqulu mengucapkan siapa kamu, donantu menyangka siapa saya, Zaidan kepada Zaid, mumtolikon kepada orang yang pergi, wakhiltu dan menduga siapa saya, amron kepada amr, syakhisun kepada orang yang pergi, wama dan lafat atau contoh asbah yang menyerupai apama zalika kepada yang demikian tadi, donantu Zaidan mumtolikon, wakhiltu amron syakhisun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang amil nawasikh ya, amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yang ketiga adalah donantu wa akhwatuha. Amalnya donantu wa akhwatuha adalah tansibul mubtada wal khobar,
menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ulani laha, menjadi dua maf'ulnya dhonantu wa akhwatuha, di mana mubtada menjadi maf'ul awal, khobar menjadi maf'ul tsani. Contohnya ketika ada mubtada dan khobar seperti zaidun qaimun, ketika dimasuki dhonantu maka menjadi dhonantu zaidan qaiman. Saya menduga Zaid berdiri, maka Zaidan menjadi maf'ul awal, qaiman maf'ul tsani. Itu ya. Jadi begitu amalnya menasabkan mubtada dan khobar. Kemudian akhwatnya dhonantu ini ada 10 ya, termasuk dhonantu ada 10. Yang pertama dhonantu tadi sudah disebut contohnya dhonantu Zaidan qaiman. Yang kedua hasibtu, saya mengira hamidan kepada Hamid, shodiqon kepada orang yang jujur. Maksudnya Hamid ini maf'ul awal, shodiqon maf'ul tsani. Yang ketiga khiltu, saya menduga at-tilmidza kepada murid, fahiman paham. Tilmid maf'ul awal, fahiman maf'ul tsani. Yang keempat za'amtu menduga siapa saya amron kepada Amr, ghaniyan orang yang kaya. Yang kelima ra'aitu saya melihat Zaidan kepada Zaid bakian orang yang menangis. Yang keenam alimtu mengetahui siapa saya asyidqo kepada jujur, munjian menyelamatkan. Yang ketujuh wajadtu mendapatkan siapa saya al-ilma kepada ilmu, nafi'an bermanfaat. Ittakhadtu yang kedelapan, ittakhadtu menjadikan siapa saya amron kepada Amr, shodiqon menjadi teman. Ja'altu yang kesembilan, ja'altu menjadikan siapa saya az-zahaba kepada emas, khotaman menjadi cincin. Yang terakhir yang nomor 10, sami'tu mendengar siapa saya an-nabiyya kepada nabi, yaqulu bersabda siapa nabi. Itu ya. Jadi amalnya dhonantu wa akhwatuha tadi menasabkan mubtada dan khobar.